Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Setelah kita mendengarkan penjelasan secara umum tafsir dari surah Al-Fatihah, maka di sini ada beberapa hukum-hukum yang penting untuk kita ketahui terkait dengan surah Al-Fatihah. Hukum yang pertama terkandung dari 3 ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Terdapat di dalamnya kewajiban untuk menetapkan kesempurnaan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Dan ini adalah metode yang ditempuh oleh umat Islam yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan penjelasan-penjelasan yang beraneka ragam dan penekanan-penekanan yang sangat kuat bahwa setiap muslim dan muslimah wajib untuk menetapkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan segala bentuk kekurangan dari sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dan Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah nafikan dari dirinya segala bentuk keserupaan dengan sesuatu apapun. Dan Allah tetapkan Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana di 3 ayat pertama di surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, segala pujian adalah milik Allah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semuanya penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala dan terkandung di dalamnya wajibnya kita membesarkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan. Kemudian di dalam surah ini juga terdapat penjelasan bahwa setiap dari manusia atau terdapat penetapan di dalamnya akan adanya kehidupan hari akhirat. Kehidupan hari akhirat. Allah firman, Maliki Yaumiddin. Dia yang menguasai hari pembalasan atau hari kiamat. Dan hari kiamat dinamakan dengan berbagai nama di dalam Al-Quran yang menggambarkan hakikatnya, menggambarkan keadaannya, sekaligus menggambarkan kengerian yang akan terjadi pada hari tersebut. Dia disebut sebagai hari kiamat, dan kata kiamat artinya kebangkitan. Sebab setiap dari jin dan manusia akan dibangkitkan, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ardh
illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi kecuali dia akan menghadap kepada Allah sebagai hamba. Sungguh Allah telah menghitung mereka dengan hitungan yang sangat detail, dan semuanya akan menghadap kepada Allah dalam keadaan sendiri, mempertanggungjawabkan amalannya. Ya. Dan hari kiamat disebut juga dengan al-haqqah, yaitu suatu hari yang pasti. Sebab setiap insan pasti akan dibangkitkan dan akan dihisab. Tidak ada satu amalan pun yang dia lakukan yang terlantar. Semuanya akan tercatat. Allah berfirman, "Wa nada'u al-mawazin al-qist fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan, maka tidak satu jiwa pun yang terzalim. Walaupun yang dia lakukan hanya sebesar darah, kami akan datangkan amalan tersebut dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menghisab. Iya. Dan hari kiamat disebut juga dengan hari At-Talaq, hari berjumpa. Ya, sebab pada hari itu semua manusia akan berkumpul di padang mahsyar, dan semua manusia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengannya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyunzira yaumat talaq", supaya memberi peringatan kepada mereka pada hari At-Talaq, hari perjumpaan. Yaumahum barizun, hari mereka semuanya nampak. La yakhfa 'ala Allah minhum syai', tidak ada sedikit pun yang tersembunyi atas Allah. Ya. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, "Limanil mulkul yawm?" Milik siapa kekuasaan pada hari ini? Ya. Ini pertanyaan menghinakan manusia. Siapa saja yang merasa dirinya punya kekuasaan umum maupun khusus, ya, semuanya tidak bermanfaat pada hari kiamat. Kemudian Allah menjawab dirinya sendiri, "Lillahil wahidil qahhar." Kekuasaan itu milik Allah yang Maha Satu lagi Maha Perkasa. "Yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm innallaha sari'ul hisab." Hari tatkala setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan perbuatannya masing-masing, tidak ada kezaliman pada hari itu. Sesungguhnya Allah Maha segera hisabnya. Sesungguhnya Allah Maha segera hisabnya. Ya. Dan hari kiamat disebut juga dengan Yaumut Tanad, hari saling memanggil. Sebab setiap manusia akan memanggil siapa saja yang dia kenal, yang dia ingat, namun tidak ada yang menjawabnya. Tidak ada yang menjawabnya. Hari itu tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak teman dekat, dan tidak pula ada penolong. Semuanya hanya mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Makanya disebut sebagai Yaumut Tanad, hari saling memanggil. Disebut juga dengan Al-Qari'ah. Ya. Disebut dengan Al-Qari'ah sebab pada hari itu, pada hari kiamat ini, manusia akan digoyahkan, ya, dan penuh dengan keguncangan. Ya, dan disebut juga dengan nama Yaumut Taghabun. Nah, Taghabun itu hari seorang merasa tertipu, ya,
Sebab dia merasa tertipu di dunia. Kenapa dia tidak beramal? Pada hari kiamat dia melihat hakikatnya. Baru dia tahu. Ya. Dan penyesalan selalu datangnya di akhir. Setelah terjadi, barulah datang penyesalan. Dan tidak ada gunanya. Sebab di dunia telah diingatkan akan pentingnya beramal. Dan amalan itu bermanfaat di dunia. Dan kehidupan dunia adalah amalan. Di akhirat kelak adalah hisab tidak ada amalan. Ini dari penamaan-penamaan hari kiamat. Dan banyak lagi penamaan. Banyak lagi penamaan hari kiamat yang menjelaskan bagaimana kengeriannya. Maka di ayat ini Maliki Yaumiddin ini seakan-akan ditekankan dasar iman yang sangat penting di dalam diri hamba. Wajibnya dia beriman kepada hari akhirat. Jadi ada keimanan kepada Allah, ada rukun iman. Ada keimanan kepada hari kiamat, hari akhirat. Dan ada keimanan kepada takdir. Ini kita ambil dari Rabbil Alamin. Ya, sekarang keimanan kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada para nabinya, itu diambil dari ayat Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang yang diberi nikmat siapa? Para nabi. Mereka adalah para nabi, keimanan para rasul. Ya, diberi nikmat dan juga para malaikat dari orang yang diberi nikmat. Jadi surah ini mengumpulkan usul iman, pokok-pokok keimanan. Mengumpulkan pokok-pokok keimanan. Iya. Maka ketika seorang hamba membacanya di dalam salat, Maliki Yaumiddin, ya, apabila dia renungi, setiap manusia akan memperhitungkan segala gerak-geriknya di muka bumi ini. Ya, dan memperhitungkan apa saja yang dia laksanakan harus dia persiapkan jawabannya nanti kelak di kemudian hari. Ini dari fikih yang dipahami oleh as-salaf, jarang yang memahaminya di akhir masa. Ya, di masa-masa ini. Ya, perhatikan dari fikih Ibnu Daqiq rahimahullah taala, beliau berkata, ya, ma amiltu min amalin illa a'dadtu lahu jawaban baina yadayillahi azza wa jalla. Kata beliau, ma takallamtu bi kalimatin wa la amiltu bi amalin illa a'dadtu laha jawaban baina yadayillahi azza wa jalla. Tidaklah saya berucap dengan sebuah ucapan dan tidaklah saya berbuat dengan sebuah perbuatan kecuali saya sudah siapkan jawabannya nanti kalau saya menghadap kepada Allah. Ini karena adanya kesadaran. Tapi orang yang tidak punya kesadaran tidak ada kontrol dalam ucapan dan perbuatannya. Iya. Kemudian di dalam surah ini juga, tentunya saya sekarang meringkas ya pembahasan, dan seluruh kandungan kita sebutkan mana-mana penting dan bagaimana yang saya sebutkan di awal pelajaran bahwa ini surah, ya, surah Al-Fatihah, ya, berhak untuk dibicarakan, ya, dalam perlu waktu yang lama untuk menjelaskan berbagai kandungannya. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, padamu lah kami beribadah. Ya, terdapat di dalamnya kandungan hukum tentang wajibnya mengikuti syariat. Syariat para rasul. Sebab ibadah itu bukan dilakukan atas inisiatif sendiri-sendiri. Ya, di dalam ayat dikatakan kepadamu lah kami beribadah. Kata kami, bukan saya beribadah, bukan nisbat kepada dirinya. Ya, kami beribadah ini menunjukkan dia adalah agama yang merupakan agama seluruh umat Islam. Ya, agama seluruh umat Islam. Ya, maka ibadah apa saja yang tidak dibangun di atas ibadah ini, maka dia adalah ibadah yang tertolak. Dan dimaklumi bahwa ibadah tidak diterima. Ibadah apapun yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas dalam melakukan ibadah tersebut. Kemudian syarat yang kedua, ibadah tersebut dibangun di atas sunnah Rasulullah SAW. Kemudian syarat yang ketiga, pelaku ibadah tersebut adalah orang yang bertauhid.
adalah orang yang bertauhid. Adapun orang yang berbuat kesyirikan, maka kesyirikan itu membatalkan seluruh amalan dan tidak akan diterima amalan pelaku kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para rasul sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Iya. Maka ibadah disyaratkan atau pelaku ibadah harus orang yang bertauhid. Mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan antara ikhlas dan pelaku ibadah harus bertauhid? Ya. Jawabannya, orang yang bertauhid adalah orang yang ikhlas. Jelas ya? Tapi orang yang ikhlas belum tentu dia bertauhid. Ya. Tidak seluruh keadaannya dia bertauhid. Nah, ini mungkin saya bisa beri contoh. Dengan contoh akan lebih jelas. Ya. Ya. Walaupun dimaklum ya, kebanyakan para ulama mensyaratkan ibadah yang diterima dengan 2 syarat. Kebanyakan para ulama. Tapi saya sebutkan 3, sebab ini lebih lengkap dan lebih detail. Ya. Saya beri satu contoh. Misalnya ada seorang pelaku kesyirikan, penyembah kuburan. Ya. Dia datang sholat maghrib, sholatnya ikhlas karena Allah. Sholatnya sesuai dengan sunnah. Saya tanya, sholatnya diterima atau tidak? Hah? Dia ada ikhlas sesuai dengan sunnah, diterima atau tidak? Jawabannya tidak diterima, sebab dia musyrik. Ya kan? Kalau begitu syarat yang ketiga penting di sini. Ya. Untuk dijelaskan. Baik. Jadi dari firman Allah, "Iyyaka na'budu," kepadamu lah kami beribadah. "Wa iyyaka nasta'in," dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini manusia berputar antara 2 hal. Ya. Dari uraian Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya. Dari uraian Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang mencocoki matanya dan kalimat beliau indah. Beliau berkata, "Al-abad yanqalibu baina ahkamin nawazil wa ahkamil awamir." Seorang hamba berputar antara ahkam nawazil, hal-hal yang turun padanya, apakah nikmat, musibah, malapetaka, kebaikan, kejelekan yang turun padanya, yang menimpanya, dan ahkam awamir, perkara-perkara yang merupakan perintah dari Allah. Jadi hamba berputar antara 2 hal ini. Kata Ibn Al-Qayyim, semakin kuat seorang hamba berpegang kepada ahkam awamir, hukum-hukum perintah, maksudnya semakin kuat dia berpegang dengan hukum perintah, yaitu dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, maka akan semakin luput Allah Subhanahu wa taala kepadanya di ahkam an-nawazil. Maksudnya dalam kehidupannya dia akan semakin mendapatkan kebaikan, kenikmatan, akan dimudahkan urusannya, akan diperbaiki segala urusannya. Jelas ya? Jadi semakin dia berpegang dengan ahkam al-awamir, maka kelembutan Allah dan rahmatnya akan semakin kuat untuknya di ahkam an-nawazil. Dan ini terkandung dalam bacaan, "Iyyaka na'budu," kepadamu lah kami beribadah, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Harus murni seorang hamba beribadah kepada Allah dan murni dia memohon pertolongan kepada Allah. Semakin kuat dia beribadah kepada Allah, maka pertolongan Allah akan turun kepadanya. Ya. Dan ini dari kaidah-kaidah kehidupan yang sebenarnya banyak ditelantarkan ya, oleh sejumlah dari kaum muslimin. Ya. Dan telah datang di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tafarraq li ibadati
amla sadraka ghinan wa asudda faqraka wa illa taf'al amla qalbaka syughlan wa lam asudda faqraka. Konsentrasilah engkau. Apa? Hendaknya engkau memenuhi waktumu dengan ibadah kepadaku. Kalau engkau melakukannya, maka saya akan penuhi dadamu itu dengan rasa cukup. Dan saya akan menutupi kefakiranmu. Kalau tidak, saya akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Dan saya tidak akan menutupi kefakiranmu. Iya. Dan dari makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami beribadah dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini terdapat di dalamnya kedudukan peribadatan yang sangat banyak. Pada risalah Abu Ismail Al-Harawi yang saya sebutkan dan disyarah oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Madarijus Salikin, itu disebutkan kedudukan seorang hamba dalam peribadatan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana beliau bahas masalah ikhlas dari ayatnya. Beliau bahas masalah tawakal. Beliau bahas masalah syukur. Beliau bahas masalah sabar. Beliau bahas masalah ridha. Beliau bahas masalah ihtisab. Dan banyak lagi pembahasan ibadah yang beliau bahas, semuanya dari ayat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab dasarnya ibadah adalah hal yang hendaknya dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Kemudian di ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami as-siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini memberikan kandungan hukum bahwa agama Islam adalah agama yang luas dan mencakup segala perkara yang diperlukan oleh manusia. Sebab kata sirat dari sisi bahasa telah saya terangkan, dia adalah jalan yang luas. Dan al-mustaqim adalah penekanan dari as-sirat, karena dia adalah jalan yang lurus, tidak ada bengkoknya. Ya, tidak bengkok, tidak lubang, adalah jalan yang enak ditempuh. Inilah sifat dari agama. Sifat dari agama. Agama kita lengkap. Ya. Kemudian universal, mencakup segala perkara yang diperlukan oleh manusia. Dan agama kita ini mencakup segala yang diperlukan oleh manusia di dunia untuk keperluan dunianya maupun keperluan akhiratnya. Sebab kita diperintah untuk memohon siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan siratal mustaqim ini tidak dibatasi di dalam masalah keagamaan saya. Ya. Karena agama kita menjamin rahmat untuk pemeluknya. Rahmat pada segala perkara, pada urusan dunia maupun akhirat. Urusan dunia maupun akhirat. Ya. Tidak ada satu kebaikan pun bagi umat kecuali Nabi telah menunjukkan kebaikan. Dan tidak ada satu kejelekan pun yang berbahaya bagi umat kecuali Nabi telah memperingatkannya. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada satu nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang berbahaya bagi umatnya. Ya. Jelas? Agama kita membuka segala perkara yang ada kemaslahatan bagi manusia. Ya. Sebab ini dasar agama. Agama itu kalau kita lihat kepada maksud utamanya dan dasar pensyariatan,
Agama kita yang pertama dari pensyariatan agama itu adalah untuk menjaga keagamaan seorang hamba. Kemudian yang kedua menjaga akalnya, menjaga akal seorang hamba. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kehormatan seorang hamba. Kemudian yang keempat adalah menjaga darah seorang hamba. Kemudian yang kelima adalah menjaga harta. Ini 5 perkara pokok dari pensyariatan agama, semuanya kembali kepada penjagaan terhadap 5 perkara. Kenapa diharamkan minum minuman keras? Itu penjagaan terhadap apa? Akal manusia. Iya. Penjagaan terhadap akal. Ini disebut dengan maqasid syariah. Maka agama kita sangat sempurna. Segala perkara yang diperlukan ada di dalam agama dan ada tuntunannya. Ya. Karena tidak ada kekeliruan. Lalu mengatakan mempelajari agama itu adalah kemunduran. Ini dari bisikan syaitan. Ya. Dari bisikan syaitan dan kalangan jin dan manusia membisikkan seperti itu. Ya. Agama tidak pernah bertentangan dengan kemajuan. Bahkan di dalam agama didukung kemajuannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir kalau kalian tidak mengetahui. Saya tidak tahu. Diperintah untuk bertanya. Jelas ya? Ya. Dan Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih paham tentang perkara dunia kalian. Nabi membuka perkara dunia kalian lebih paham. Nah ini hadis punya sabab al-murud. Nabi melewati sebagian sahabat yang melakukan talqih. Dia kawinkan korma supaya bisa berbuah. Maka Nabi berkata, barangkali ini bagus kalian berbuat begini. Maka oleh para sahabat dilakukan. Setelah itu panennya tidak berhasil. Maka diadukan kepada Nabi SAW. Maka Nabi berkata, "A'lamu bi umuri dunia pun." Kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian. Toh Nabi tak memerintah, cuma beliau bilang barangkali. Bagus begini dan begini. Wajar seorang dia diberikan usulan misalnya. Jelas ya? Tapi beliau ketika berkata, kalian lebih paham perkara dunia kalian, ini adalah beliau membuka untuk para sahabatnya untuk berkembang seluas mungkin. Tapi perkembangan yang tidak mendatangkan bahaya. Sebab syariat menjaga 5 perkara. Kalau perkembangannya bikin nuklir untuk membunuh manusia secara massal, itu perkembangan bukan pada tempatnya. Jelas ya? Perkembangan bukan pada tempatnya. Dan siapa yang pernah berpikir untuk bikin alat pembunuh massal seperti itu? Itu datanya bukan dari umat Islam. Bukan dari umat Islam. Di masa dahulu saja ada alat perang namanya Manjadid. Benteng musuh misalnya dilempar pakai batu besar. Nah itu pertama asal datanya ini orang kafir yang mendatangkan seperti itu. So mereka berpikir bagaimana cara membunuh manusia secara massal. Adapun umat Islam mereka tidak mengenal. Tapi begitu sudah terjadi, maka keadaan seperti Manjadid dipakai juga oleh umat Islam dari bab apa? Ya, menggunakan sesuatu yang sudah masyhur dan melindungi diri. Jelas ya? Adapun mereka pencetus tidak. Itulah pentingnya bagaimana perkembangan harus didasari dengan apa? Didasari dengan ilmu agama. Ya, maka ini hendaknya diperhatikan. Dan permohonan seorang hamba ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yang menunjukkan bahwa agama kita mencakup ya, segala perkara. Baik. Kemudian dari kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang memberi nikmat kepada mereka. Di sini diterangkan bagaimana siratal mustaqim. Dan kalau kita jelaskannya bahwa siratal mustaqim ada 2, ada ma'nawi dan ada hissi. Ya, saya ingin menjelaskan bahwa sirat ma'nawi, sifatnya ma'nawi ini dijelaskan sifatnya. Dia jalan yang lurus, ingatnya lurus. Katanya sirat, arti jalan lurusnya cuma 1. Bukan 2, bukan 3, bukan banyak. Kebenaran itu cuma apa? Cuma 1. Ini diterangkan di ayat yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
famada ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Apakah setelah kebenaran itu kecuali hanya kesesatan? Jadi hanya ada dua, kebenaran atau apa? Kesesatan. Iya. Demikian pula sirat, jalan yang lurus cuma satu. Jalan yang lurus cuma satu. Dari penggunaan Al-Quran dan Hadis, penggambaran jalan yang lurus semuanya dengan kata tunggal. Tidak ada dalil yang menunjukkan dengan kata jamak. Tidak ada dalil yang menunjukkan dengan kata jamak. Kecuali pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami di sini bukan artinya sirat, tapi jalan maksudnya amalan-amalan dalam agama. Amalan-amalan dalam agama itu banyak, ketaatan itu banyak. Nah, itu yang akan ditunjukkan. Ya, kalau dia bersungguh-sungguh sudah melakukan amalan, akan dibukakan lagi pintu amalan yang lainnya. Tapi kalau siratal mustaqim sendiri, agama itu sendiri, dia cuma satu. Agama cuma satu. Kebenaran cuma satu. Dan ini dari perkara yang hendaknya dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Karena itulah kewajiban seorang muslim dia kembali kepada siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim ini diterangkan sifatnya. Tidak disebut orangnya siapa, tidak disebut dia dari golongan apa, dari partai apa, dari yayasan apa, tidak disebut. Tidak disebut warga negaranya apa, warna kulitnya apa. Tapi disebut dengan sifat, dengan karakter. Siapa yang bersifat dengan sifat tersebut, maka dia adalah orang yang berada di atas apa? As-sirat al-mustaqim. Iya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Iya. Ini menunjukkan bahwa agama itu, hukum yang dipetik di sini bahwa agama kita adalah agama yang pertengahan. Tidak ekstrim dan tidak pula menyepelekan. Ya. Dia adalah agama yang berada di atas jalan yang lurus. Adapun ekstrim berlebihan, ini adalah perkara yang dicela di dalam agama. Perkara yang tercela di dalam agama, dicela di dalam umat Islam ini. Dan dicela di umat-umat sebelumnya. Umat Islam Allah firman kepada Rasulnya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw." Istiqamalah wahai Nabi Muhammad di atas apa yang engkau diperintah kepadanya dan jangan kalian melampaui batas. Demikian pula orang yang bertobat bersama engkau, hendaknya mereka istiqamah bersamamu dan jangan kalian melampaui batas. Dilarang melampaui batas. Allah firman, "Ya ahlal kitab, la tadhlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, jangan kalian ekstrim di dalam agama kalian. Dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghuluw, fa inna ma ahlaka alladziina qablakum al-ghuluw bid-din." Hati-hati kalian dari perbuatan ekstrim. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah karena mereka ekstrim dalam agama. Dan banyak lagi dalil yang melarang tentang hal ini. Karena itu dalam setiap prinsip keagamaan, hukum syariat kita diperintah untuk berada di atas jalur pertengahan. Tidak berlebihan dalam masalah apapun. Ya. Bahkan dalam Al-Quran diberi contoh banyak masalah kita hendaknya pertengahan. Dalam mengajarkan harta misalnya. Padahal seorang memiliki harta, dia harus menggunakannya. Bersama dengan itu kita diperintah untuk pertengahan. Ya, walladzina yunfiquna amwalahum, apa? Ayat di surah Al-Furqan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sifat orang yang beriman kalau mereka berinfak lam yusrifu, tidak berlebihan dan tidak juga menahan terlalu kikir. Tapi mereka berada di tengah-tengah. Ya, dalam berdoa, ya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khifyah innahu wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru, penuh memohon, ya, dan dengan suara yang lembut. Sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Perhatikan dalam berdoa. Bahkan di dalam jihad sekalipun berperang, kita dilarang melampaui batas. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum fi sabilillah wa la ta'tadu. Perangilah orang yang memerangi kalian di jalan Allah. Tapi jangan kalian melampaui batas. Perhatikan. Bagaimana Islam menjaga sikap pertengahan ini pada segala keadaan.
pada segala keadaan. Ya, perhatikan kita beri perintah berucap keadilan, walaupun terhadap musuh sekalipun. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Semuanya keadilan itu lebih mendekati ketakwaan. Iya. Baik, ini salah satu ciri dari umat Islam. Baik, tidak ada kandungan-kandungan manfaat lain dari surah Al-Fatihah ini saya akan terangkan insyaallah taala setelah salat Isya. Untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.